Lens in the Sky. Let's go, baby. Gila, apa kabar Len? Ya gini-gini aja men. Gils. Makan tidur repeat. Makan tidur party. Gitu. Gimana kabar Wati sejauh ini, baik lah ya? Sejauh ini aman tapi lumayan sehat ya badan nih. Yes. Umur udah lumayan matang. Pala 3. Langsung dulu di pala 3. Tato makin keren, banyak. Berarti full nih sampai belakang. Ya kedepannya bakalan full. Sampai ke sini dah. Pokoknya bagian tertutup aja. Ini enggak. Oke. Yes. Oh, tato pertama yang mana? Ini tato pertama aku nih ini. Apa? Nah ini koi. Ikan koi. Apa artinya ikan koi? Ini kain koi kan dengan di sini kan ada kayak ombak, kayak badai, jadi itu filosofinya dia ini bakalan survive di lautan lepas. Respect. Ya, this one. Jadi awalnya dari ikan koi dulu, baru Koi. full. Baru full. Berarti Pak, sekarang udah sampai lengan sini, semuanya udah. Asik. Ya, asik, benar, asik, kalau asik. tato di apa beranak dia, bisa beranak. Jadi satu terus coba. Tuh 3 hari kemudian nambah lagi 1. Cepat sekali 3 hari. Oke, ini sambil makan ya. Hari Yes. ini kita makan spesial stick-stickan. Ini sisihkan dari mana nih? Ini stick-stickan dari Warteg Isoku. Jadi selain ada menu Nusantara, ada kopi-kopian, Barat-barat Western. Western ada juga. Jadi spesial hari ini karena aku tahu Bung Lens nih suka dengan Western ya. Dari segi minuman juga Western. Kayaknya. Bukan yang Nusantara kan? Nusantara biasa dulu. Dulu. Oke. Gocek po dulu. Oke, silakan sambil dimakan deh. Ya, Ya, kita ngobrol first bed. sambil makan ya. First bed ya. Yoi. Ini buat penonton nggak nih? First bed nih. Silakan. Biar kayak ini. Coba ya. Oke. First bed. Berarti Len, udah berapa tahun tuh di dunia per DJ? Enggak, apa sih DJ, MC Aku atau MC. MC DJ itu kayak gimana sih? Mungkin yang belum tahu MC DJ Yang seperti apa? belum tahu ya, MC DJ ini adalah pekerjaan di mana seseorang ingin membantu si DJ-nya nih kayak mecahkan vibe, mecahkan crowd. Pokok membantu DJ menjadi bintang lah Pak, pada saat malam itu. Oke. Ya. Kayak tim support lah kalau kita main game itu kan. Oh, jadi kayak ngeramein, nge-vibing ya? Pecahin vibingnya, suasana. Oke, kok belajar dari mana sih Len? Kayak perasaan dulu kan, nah buat yang belum tahu, Lens ini dulunya gitaris hardcore akut. Well. Dan beberapa tahun berjalan, tiba-tiba menjadi MC per DJ-DJ-an. Ini by the way ini well banget nih, well. Enak ya? Yes. Silakan, dimakan, dihabiskan kalau gitu. Sopur bes. Nah, ini gimana tuh? Yang saya mulanya ini pertama sebelum terjun di dunia nightlife ini, saya ini sebagai videografer. Awalnya videografer. Ya, dengan desain player. Itu di mana? Di klub kah atau gimana? Di bisa bilang bar sih, belum klub sih. Ya. Boleh. Terus ada klub boleh disebut. Apa tuh? Boleh? Kayak dulu pernah di Tangguy, pertama pernah di Taman Ese. Awalnya Ese jadi videografer konten. Awalnya player. konten dulu. Yes. Oke. Nah, terus gimana? Pada saat itu si DJ nih temanku nih. Siapa? Ada si Rizky yang sekarang sama. Oke, Hari itu nggak ada MC. Coba nih gua nih kan. Terus kayak kita sering searching dulu juga kan. Kalau kita bikin player, bikin video itu kan kayak dengerin musik-musik itu kan, ngulik kan, ini harus lagu apa. Jadi kok masuk nih kan, coba MC kan. Terus keterusan. Oh, oke. Jadi dari situ merasa kayak asik juga nih ya. Asik. Berarti udah berapa tahun tuh? 5 tahun ada nggak sih Len? Kurang lebih 3 tahun gitu lah. 3 tahunan ya. 3 tahunan di dunia nightlife dan ternyata menemukan kenyamanan di situ. Lumayan, enjoy. Tapi ini sausnya nice Oke. nih. Nice ya. Well. Kalau di sini pokoknya makanannya pasti enak-enak, tapi harganya juga Terjangkau. Parah. Pokoknya nggak nyesal lah kalau makan di sini bawa pasangan,
mau ngedate, mau ya apapun boleh lah. Lokasi Jangan aman lagi ya, lokasi aman lagi. Lokasi aman di sini. Tapi Len, pas di dunia per-DJ-an sempat ada penolakan dari orang rumah nggak sih? Pertama nggak tahu orang rumah. ini kita throwback ya. Dulu sebelum kerja pernah diajakin tuh kan teman ulang tahun. Oke. Mabuk parah tuh kan. Oke. Mabuk parah. Kondisi tipsi parah. Bukan blackout. Teman gue ulang tahun, gue yang blackout anjing. Sampai ke rumah, dibopokin sama teman gue kan. Oke. Nah, di situ mau tahu apa yang terjadi? Apa? Pas teman-teman gue bopokin gue, bapak gue lagi ambil wudhu. Kok mabuk ya? Kok mabuk ya? Kerja pak. Kerja di mana kok? Di klub. Dari situ tahu. Terus bapak bilang apa? Astagfirullah nak. Gitu. Enggak, duluan hidup juga sama bu apa pohon. Tidak. Oh, pohon. Oh, gua jatuh pohonnya. Jadi pesannya satu. Boleh minum, jangan sampai mabuk, jangan narkoba. Aduh itu tuh. Yes. Oke. Minum kan masih better lah selagi tidak berlebihan. Tapi kenyataannya berlebihan. Ini namanya anak muda kan. Karena gimana sih ya? Emang suka minuman. Oke. Tapi cuman whisky, tequila, yang lain minum dikit mabok. Masa? Ini nggak apa-apa nih bahas mabok-mabokan nih. Nggak apa-apa, kan kita santai kalau di sini santai coy. Ya, tapi kita cheers. Cheers. Ini dua and only di Soku nih. Lo menemukan kenyamanan di dunia nightlife. Ya. Ada rencana apa nih kira-kira? Maksudnya di dunia nightlife nih, aku kan masih belum tahu banget ya. Yang aku tahu kalau DJ-DJan gitu bikin mixtape, bikin lagu, terus kan itu ada genre-genrenya lagi. Ada breakbeat, ada apa lagi ya? Ada sekarang lagi ngetren ada BKB, ada Indobones. Yang baru nih sekarang lagi tren-trennya lagi ke kiri-kirian. Kiri-kirian? Semenjak ada ini Marapton, Robsty, main lagu-lagu yang Brazilian. Oh. Ya, main lagu-lagu. Nah, lagi ngetren sekarang. Lagi Gen Z. Lagi hype Gen Z. Terus? Terus di tempatku tuh ada kayak bikin program kayak modul setiap hari Selasa tuh spesial buat Gen Z yang itu kayak boiler room. Oke, itu berarti segmennya khusus untuk Gen Z. Nggak juga Gen Z, tapi kalau mereka suka boiler room boleh-boleh aja sih datang ya. Harus datang. Karena stack di DJ di tengah terus dikerumunin. Doi pernah cemburu nggak sih? Kayak pernah cemburu gitu nggak sih? Kan kau kerja di dunia malam gitu ya, ketemu banyak orang gitu. Kalau cemburu sih, kalau cewek sih sewajarnya aja ya, pasti cemburu lah. Oke. Nah, namanya kita kerja, terus banyak cewek-ceweknya kan. Iya. Cewek-cewek yang well lagi. Iya. Oke. Nah, tapi lama-kelamaan tuh bisa dimengerti. Kalau sekarang udah di tahap yang oke, udahlah gitu ya. Oke, aman. Selagi pulang langsung ke rumah, ngabarin, aman-aman aja. Enggak pernah kayak dah janganlah kerja ini, cari kerjaan yang lain aja gitu. Mana udah lain? Udah full, umur kepala 3, mau cari kerja mana lagi men? Iya sih ya. Ya, udah mumpung udah terjun, habisin. Terlanjur lah ya. Habisin sampai limit. Kayak limit kayak di umur kayak dimasang, aduh capek. Mungkin di situ pas berhentinya. Tapi pasti suatu saat akan ada berhentinya ya. Ada. Belum tahu tapi ya. Belum tahu. Mungkin berhenti di Pontianak, di luar lanjut lagi. Bener. Tergantung tawaran. Berarti tidak menutup kemungkinan Len. Kalau misalnya ada tawaran nih di luar Pontianak atau luar Kalbar lah gitu. Banyak udah tawaran. Nggak bisa diambil. Tapi yang alasan nggak bisa diambil, ini agak-agak terharu nih. Oke, gimana tuh? Karena mama bapakku ini kan sakit. Oh. Ya, bapak jantung, emak diabetes, anak tunggal.
nggak bisa tinggal. Kalau aku mau pergi, Siapa yang jaga? siapa yang jaga? Kemarin udah di Lilan di Batam, udah min 3 hari berangkat, cancel. Sebelum cancel lo, bapak aku ngomong, jangan pergi lah, bimbang aku. Udah cancel. Langsung cancel. Padahal secara income Oke, sangat. Maksud saya oke lah pokok. Ada klub gede di Batam. Tapi udah di skip. Skip. Orang tua tetap nomor 1 ya. Waktu ada quotes. Ini dari seorang bajingan ya. Wih, quotesnya. sih. Waktu, masalah waktu sama uang. Kalau uang bisa lu cari, waktu nggak bisa lu ulang. Betul lah gitu. Uang bisa dipakai untuk membayar rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Yes. Uang bisa dipakai buat beli tempat tidur yang mahal banget, tapi Yes. tidak bisa membeli kenyamanan tidur atau kenyamanan istirahat. Yes. Ya kan? Karena duit emang bisa dicari. Waktu kan ibarat nih nggak bisa keulang. Kalau orang tua tukang apa, kau nangis darah pun nggak bisa balik lagi. Bisa. Desit kan? Apa ya? Manut juga berarti ya. Satu hal yang sebenarnya dari dulu sih Len ya. Positif tuh, seorang insiden. Kadang kampret ini kalau misal disuruh pulang. Awalnya dia suruh pulang dia. Zaman dulu ya Len ya. Zaman dulu nih, mau bicara zaman dulu. Jam 2 nggak ada di rumah ditelepon subuhnya. Asal nggak ada di rumah pagi ditelepon. Biasa lah men. Anak tunggal ya. Yes. Anak tunggal. Balik lagi ke percintaan tadi. Ada kepikiran mau married? Ada. Jangan yang salah. Udah ada obrolan yang serius belum? Udah tahun depan. Hah? Tahun depan. Oh mantap. Let's go, men. Tahun depan. Yes, tahun depan gitu. Di momen apa kayak kamu ngerasa, ini boleh lah ada nih, married nih gitu. Apakah karena umurnya atau kayak ngerasa, udah aku yakin dia nih, she's the chosen one. Karena bisa nerima kekurangan, bisa nerima kerjaan, menerima sifat-sifat jelek seorang Lens. Kan susah tuh, kan banyak cewek kan egonya tinggi ya. Nah di sini nih kalau sama dia nih kayak udah egonya kayak udah tinggi, ada yang ngalah. Dan ternyata sosok seperti itu yang bisa meluluhkan hati kok. Yes. Dari sekian lama berpetualang mencari cinta sejati, dan akhirnya jatuh di pilihan yang sekarang. Ya. Udah dibawa ke ini orang rumah kan? Aman. Udah, bapak, mama, oke, setuju. Oke. Orang mana sih orang sini? Orang Duri. Orang Sungai Duri. Loh, ketemu di mana? Di kamp. Jadi kita bisa ketemu di mana? Ceritanya ketemunya gini. Oke, gimana? Pulang kerja. Terus mabok. As always. Itu kan jam-jamnya kita nih kalau bisa meracau kan. Ada live dia masuk. Lagi nongkrong di setting kan. Oke. Samperin nih aku bilang kan. OTW. Dan dia bilang apa? Oke, sinilah gitu. Kan orang mabuk kan pede-pede yang ngomong kan. Disitulah it's time. Ketemu dan ngobrol sama dia. Ya ketemu. Anjir Pas besoknya tuh. sabar banget sih dia. Pas besoknya samperin ya kerja. Kayak sorry ya gitu. Enggak, samperin kayak datang. Oh, terus? Minta WA ya langsung. Chat lah. Terus? Berarti pas ketemu itu belum ada nyimpan WA dan segala macam? Belum, kan mabok. Oh boy. Tapi salut sih sama ceweknya. Oke. Ketemu orang mabuk di Laden. Kamu gak suka sama aku nih? Tato keren kan? Jadi daya tarik berarti ya. Pacaran aku sama tato aku bilang. Tapi secara keseluruhan orangnya kayak gimana sih Len? Masa apakah? Nah kan aku tahu kau orangnya suka bercanda banget ya, jahil dan usil. Yes. Ini orang usilnya minta ampun. Ya. Terus suka apa ya, ketawa. Pokoknya hal-hal receh itu mesti dibahan ketawa. Dia orangnya kayak gimana? Kayak gitu juga. 11-12. Berarti memang benar-benar fotokopi. Dia versi cewek ya.
Pantas kok jadi. Itu sih Len. Bedanya dia enggak tato ya. Ya umur segini ya boleh lah dah. Ya kan? Bukan boleh, udah harus. Kapan coy? Komik. Nah aku kayak masih banyak yang pengen dikejar ya. Cewek. Karir. Gue kira ini kejar ini jadi banyak, men. Karir gitu mah. Tapi sebelum ada sih nggak apa, men. Iya, karir lah dulu. Karir is number one. Jadi, nah kan sama kita anak kalau juga. Dari 5 cewek pilih 1. Bukan dari 1 bercabang jadi 5. Kan. Jadi itu ada filosofi kalau percaya buruk jangan dibuang. Kau 1 nih kagak. Kau 1 di sana. Kau 1 percaya lain ya. Betul bener kan? Itu, aduh. Mungkin kalau yang nonton Gen Z enggak paham sih dia. Oh, percaya buruk jangan dibuang, enggak paham masih dia. Omongan-omongan milenial. Tapi sekarang nih kayak era-eranya Gen Z sih. Iya. Yang kembali lagi ke nightclub ya. Ya. Dulu zaman aku Gen Z nyangka di warung kopi. Ya, Sekarang sumber segar. zaman sekarang buka table, men. Udah culture-nya udah banyak berubah ya. Gak tahu tuh duitnya dari mana tuh kan. Iya sih, itu aku heran tuh. Ini dari mana gitu. Perasaan. Menurut kan dari mana? Mungkin bapaknya kaya, mungkin patungan, Mungkin ada bisnis, mungkin selebgram, bisa. Konten mungkin kreator. visit. Oh iya, Nyenggol nih. enggak. Oh, enggak. Nah, itu kan bukan nyenggol, bicara tentang fakta. Anjay, Ya kan kita sekarang industri kreatif ya. Oh, iya. Ya kan mendukung programnya Hasta Cita Pak Prabowo. Woi, industri kreatif. Lapor. Respect. Respect. Jadi gantian aja boleh? Hah? Boleh, apa tuh? Tapi tak jadi lagi propaganda, men. Gimana? Hah? Gimana? What do you think dolar 18.000? Aduh, kalau dolar 18.000 ya. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap sih, cuy. Karena banyak dampak-dampak yang ditimbulkan dari itu kan. Aku di WhatsApp aku kan ada beberapa berteman dengan toko bangunan. Segala macam ada lah di situ kan. Di situ kelihatan tuh harga-harga udah mulai naik. Harga semen naik gitu-gitu. Jadi dolar naik juga mempengaruhi sistem perekonomian kita. Aman ya jawabannya ya? Apa? Aman ya jawabannya ya? Aman. Makanya itu kan mudah-mudahan ada solusi gitu kan supaya kembali normal gitu supaya bahan baku tidak Jadi naik. dolar naik nih ada plus minusnya. Plusnya Apa? kan teman-teman gue banyak desain nih kan. Oh iya. Cair ya. Iya. Dolar, men. Duit. Satu desain $50. Lumayan. Iya. Apa? Iya sih. Iya sih. Iya sih. Dulu aku sempat mau jadi itu di desain kayak budak-budak tuh. Emang boleh suku ini. Boleh dong. Enak, affordable lagi kan. Lokasi aman. Nah, ini tentang ini Len, apa namanya? Nightlife di Ya. Pontianak. Menurut lo nih dari market Pontianak untuk nightlife itu kayak gimana sih? Apakah udah menjadi sebuah apa ya? Kultur yang menjanjikan kah? Bisnis yang menjanjikan atau kebiasaan yang oke, sudah menjadi habit atau masih ada banyak negatif gitu? Kalau stigma sih susah ya kalau mikirin stigma kalau di Pontianak nih kan apa-apa yang berhubungan dengan dunia malam kan anggapnya jelek, narkoba lah, inilah. Padahal enggak semua tempat kayak gitu. Bahkan kalau sore itu saja, misalnya narkoba nih, enggak mesti di dunia malam. Kan dari dulu kan orang kan bilang stigma dunia malam nih kan jatuhnya kayak yang jelek-jelek kan kayak narkoba, kayak ini, kayak itu. Oke. Pola kehidupan negatif lah. Karena yang ngomong dulu belum terjun langsung. Lu misal yang ngomong dulu terjun langsung ke klub, lu liatin kalau di situ kan banyak dua aspek ya, orang nikmatin musik sama minuman. Ada yang kecil ya. Kecil. Tapi tergantung orangnya sih. Iya sih tergantung. Aku setuju sih itu. Ya. Tergantung orangnya. Kalau memang mencari yang negatif, apalagi di zaman sekarang ya, bakalan ketemu gitu. Tapi kalau mau mencari hal-hal positif, ada akan ketemu juga tergantung orangnya. Gitu. Positifnya di dunia malam, lu kenal tamu bisa relasi,
bisa jadi teman. Kadang nih ya ketemu bos-bos lah misalkan, lu mau ke tempat gua gak? Butuh ini aman. Oh, oke. Networking. Simbiosis mutualisme. Jadi kan kalau kerja di klub kan kayak Lens ini kan terkenal dengan entertainnya. Yoi. Entertain tamu tuh oke. Kayak tamu datang tuh selalu kayak bang. Biar nggak kenal tetap bang. Respect bang. Abang, Pak Padu bang lebih nih bang. Dari situ kayak tamu tuh enjoy. Oh kayak datang ke tempat ini kan, oh kayak like home nih. Kayak hospitality number one lah kan. Iya. Jadi bikin tamu tuh kayak berasa kita ini kawan. Nah itu dari situ dapat relasi, dapat ini, dapat bisnis, dapat ini. Di situ kalau kita flow yang bener kayak gitu. Kalau kita seorang kerja dunia malam, nggak semuanya jelek, duitnya oke. Tergantung bagaimana kita menyikapinya aja sih berarti ya, Len. Yes. Kalaupun memang ngerasa bukan dunianya, ya gitu. Pokoknya nggak melulu soal hal-hal negatif lah kan. Hal-hal positifnya pun ada juga gitu. Ada positif. Bayangan kau 5 tahun ke depan Kota Pontianak untuk di industri nightlife itu bakal seperti apa? Apakah akan lebih maju lagi daripada sekarang atau stagnan atau gimana tanggapan kau? Kayaknya ini feeling sih bakalan berkembang ya, soalnya udah banyak klub-klub besar buka di Pontianak. Terus musiknya pun udah mulai mengikuti tren-tren kayak metal-metal yang musik-musik luar. Yes, applause lah buat teman-teman yang kerja di klub-klub lain, kayak udah ngebring lagu ini, kayak bring lagu-lagu luar tuh di Pontianak. Jadi tuh tes musik orang Pontianak tuh udah next level lah daripada dulu. Menyamai ya? Yes, kalau dulu kan taunya breakbeat, pangkot. Iya. Sekarang udah urban musik. Udah main techno, udah main Brazilian, udah main UK. Pokoknya udah well lah Pontianak sekarang. Aku tuh tahu kalau di DJ tuh yang dari luar ini, Sullivan King. Yes. Itu gacor juga tuh. Gacor. Tapi yang DJ internasional siapa? Ada yang idola gak? Siapa ya kalau paling yang top 40-nya lah kayak Yellow Claw gitu. Terus siapa ya lagi ya? Yellow Claw sih yang paling sering aku dengar. Kalau Yellow Claw tuh dia masuknya apa? Yellow Claw ada masuknya ke trap dubstep. Yes. Oke. Tapi masih dalam satu lini dari IDM. Yes, IDM kan. IDM musik ya. Baru satu kayak media besar yang kayak vinyl genrenya banyak. Oke, metal misalnya. Ya. Ada metalcore, ada thrash metal, Yes. metal. Kayak underground lah, kalau di istilah di underground itu tuh undergroundnya. Entah musiknya tuh kan mecah lagi ya. Subgenrenya. Yes. Oke. Berarti di IDM nih sekarang. Kau solo kah atau tergabung dalam klub kah? Bukan klub, ke grup musik atau gimana sih? Aku masih awam banget nih kalau soal gini. Kalau solo pernah, grup pernah. Kalau sekarang? Sekarang solo. Oke. Berarti kalau sekarang tuh memungkinkan nggak sih, Len, kayak kau akan membuat karya IDM sendiri? Udah aku bikin lagu kayak sama si temanku Rizky. Oke. Udah rilis? Udah, dia yang original belum, kayak bootleg, kayak remix. Udah. Kalau bikin yang benar-benar ori gitu? Hampir kelar, tinggal take vokal. Hilang proyeknya. Vokalnya menghilang atau gimana? Vokalnya malas. Oh. Tinggal take vokal ya. Jadi kami main tuh kayak, kan banyak orang Pontianak ini kan kayak bilang, breakbeat ini idealis ya kan. Lalu kami bikin ini fuck idealis, tapi kita industri ikutkan market. Ya pada akhirnya juga, itu kan pilihan ya. Maka pada orang pas pengennya main idealis, main lagu ini, kami alter ego ya. Kata orang breakbeat jelek, main breakbeat, pangkot, pokok bertolak belakang, ngikutin tempat yang kita main. Dan selalu ada marketnya otomatis ya kan? Selalu ada. Kalau udah industri ya pasti ada marketnya kan? Kalau kita kerja sebenarnya sih kalau kita mikirin ini ya,
mikirin meta ya, kita harus open format. Jangan terpaku pada satu genre. Oh. Iya, kalau kita kan main di klub nih kan, main di klub. Kita pun tanya dong, yang residennya bang, ini biasa lagu-lagu apa bang, lagu-lagu apa bang. Kita harus main kan, genrenya harus riset juga berarti. Riset. Itu tugasnya kayak misalnya kayak DJ ada PA-nya kan, ada roadman-nya, itu tugasnya nanya ke anak-anak venue-nya itu biasa main lagu genre apa bang, yang pecah ini gimana bang, nah, baru kita bisa main dikit-dikit. Pak, kalau kayak gitu berarti kok pernah mengalami ini nggak kayak perform nih, tapi mungkin kayak salah genre atau salah setlist gitu, sehingga kayak Pernah, krik, gitu. pernah dulu gua nggak sebutin klubnya ya. Kayak di klub ini kayak baru transisi dari breakbeat ke EDM. Oke. Itu kan jatuhnya kan kayak langsung nabrak tuh kan. Tamu-tamunya itu masih tamu-tamu breakbeat. Oh, oke. Mau dilempar gua pakai botol bir. Karena ini kan kayak terkejut gitu. Iya sih. Harusnya kan mau di trigger satu lagu, dua lagu pada ini langsung hilang breakbeat main ini. Harusnya pelan-pelan dulu kan. Harusnya pelan-pelan trigger ya. Sisipkan pelan-pelan, baru gitu udah dapat marketnya. Manuver. Oke. Tapi nggak sampai inilah ya, nggak sampai kena mental lah ya. Aman. Bang, sorry nih bang. Menguatkan ulti dua. Apa mau lagu apa? Aduh. Tapi itulah ya dari perjalanan Lance. Awalnya hardcore-hardcorean, Jadi videografer, konten kreator, markom, MC. Markom juga ya, Markom. MC juga, dan katanya sih tahun depan mau menikah katanya. Let's go. Ya, kita doakan yang baik-baik lah pokoknya buat Lance ini ya. Oke, kalau kayak gitu karena makanan kita juga sudah habis nih. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton dari awal. Jangan lupa saksikan terus Makan Siang with Dipa Revanda, dan apa ya? Buat Lens sukses terus lah ya. Ya, thank you. Ini Doa terbaik buat by the way ini Soku the best. Soku The best Soku. Jangan lupa follow, komen, like, subscribe, dan semuanya lah. Pak Revanda pamit. Bye bye. Excellent. Peace out.